ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha besar Allah yang telah membentangkan bumi, daratan, lautan, gunung-gunung sebagai tempat kita berkampung halaman. Maha besar Allah yang telah menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang, yang dengannya penuh dengan berisi hikmah yang agung dalam hidup dan kehidupan. Sejak terbenamnya matahari kemarin sore sampai menyingsing fajar pagi ini, di seluruh alam semesta mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid, bergema meliputi angkasa raya, bergelora di dalam jiwa raga hingga menetap di dalam relung kalbu yang sangat dalam. Betapa dengan takbir terasa diri ini menjadi semakin kecil, ibarat segelintir pasir di tengah-tengah padang pasir yang sangat luas. Betapa diri ini semakin terasa hina, tak berarti apa-apa, selalu bergelimang dengan keangkuhan dan kesombongan, yang sering berbuat zalim dan dosa-dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi ataupun terbuka. Padahal kita tidak lepas dari pandangan Allah Azza wa Jalla. Padahal kasih sayangnya selalu terlimpahkan kepada kita. Padahal kita selalu makan, minum, berpijak di buminya, menghirup udara dan menikmati berbagai fasilitasnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini, hari 10 Zulhijjah dan Ayyamut Tasyrik, 4 hari berturut-turut adalah hari raya kita sebagai khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Kita diajarkan oleh agama dalam menyambut hari raya dengan memperbanyak amal ibadah, bersilaturahim dan kemerian yang tetap dalam garis kesucian dan kemurnian ajaran Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari ini Rasulullah SAW pernah berkhutbah di atas untanya Al-Qaswa namanya, agar terdengar oleh para sahabat-sahabatnya. Dalam khutbahnya beliau menyampaikan pilar-pilar agama dan dasar-dasar syariat. Beliau juga mengingatkan untuk tidak bertikai dan bercerai-berai antara sesama muslim, dan janganlah engkau murtad atau menjadi kafir sepeninggalku, atau saling membunuh atau berperang sesama muslim. Ma'asyiral muslimin, rupanya peringatan Nabi tentang bahayanya berpecah belah dari dalam diri umat Islam betul-betul terjadi. Setelah wafatnya sampai saat ini ada jutaan umat Islam yang terbunuh karena nafsu dan kebodohan umat Islam itu sendiri. Bukankah Islam telah mengingatkan kepada kita, al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudaranya dan hakikatnya adalah saudara sesama muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim kal bunyanil wahid yashuddu ba'dahu ba'da. Islam itu adalah bagaikan bangunan yang satu, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tapi lihatlah umat Islam, banyak yang saling serang, saling bertikai sesama muslim, dan lihatlah banyak umat Islam mati karena ketidakpedulian kita kepada saudara-saudaranya muslim, seperti yang terjadi saudara-saudara kita di Palestina, Suriah, Myanmar, bahkan di Indonesia. Apalagi kalau sudah punya faham yang salah, yaitu faham yang suka mengkafirkan sesama muslim, memusyrikkan sesama muslim, mendolalahkan sesama muslim, sehingga kemudian menghalalkan darahnya sesama muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatlil mu'min bighairi haqqin. Sungguh apa ini dunia ini, kehancuran dunia ini kehancur, itu masih dianggap ringan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan membunuh sesama muslim tanpa hak. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish. Tidaklah orang yang beriman itu, hadirin, orang kalau ngakunya beriman, tidaklah orang itu beriman yang suka mencacat sesama muslim, walal la'an, dan tidak suka melaknat sesama muslim, walal fahish, dan orang yang tidak berkata keji kepada sama muslim. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, simatul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci sesama muslim hukumnya fasik, wa qitaluhu kufrun, membunuh sama muslim hukumnya kafir. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man rafa'a silahu wajal muslim la'anallahu wal malaikah wan nas ajmain. Barang siapa mengangkat senjatanya di depan hadapannya sesama muslim, la'anallahu wal malaikah, maka orang itu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat seluruh manusia. Wa qala Allah taala, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru.
Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian suka iri hati, janganlah kalian suka membelakangi sesama muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irtuh. Sesama muslim atas muslim yang lain ada keharamannya, ada 3 hal keharaman. Damuhu darahnya, wa maluhu harta bendanya, wa irtuh harga dirinya. Jadi tidak boleh menjatuhkan sesama muslim harga dirinya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimun al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu siapa? Orang Islam itu adalah orang yang selamat muslim yang lain dari kejahatan mulutnya dan dari kejahatan tangannya. Rawahu Bukhari Muslim, hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi juga bersabda, barang siapa mengkafirkan sama muslim padahal tidak kafir, maka hukum itu otomatis kembali kepada penuduhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada beberapa hikmah dalam Idul Adha ini. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'taina, sesungguhnya kami memberikan kepada kamu ya Muhammad kal kausar, telaga kausar atau kebaikan yang sama. Fasholli, salatlah lirabbika wanhar, dan berkorbanlah kamu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan wa lam yudhi wa la yaqrabanna musallan. Barang siapa ini sudah mampu untuk berkorban tapi walam yudhi, tetapi dirinya tidak mau berkorban, wala yaqrabanna musallana, maka jangan engkau dekat-dekati tempat-tempat ibadah-ibadah kami. Nabi bersabda. Syarat korban ini bermula dari kisah Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan Ismail kala itu berumur 2 tahun hijrah dari tempat tinggalnya dari Persia atau Yaman menuju Mekah yang digambarkan dalam Al-Qur'an, biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, pada jurang tandus tanpa tumbuh-tumbuhan dan pohon di dekat Baitullah dengan tujuan membangun Ka'bah, dan tatkala itu tinggal pondasi saja yang terbenam di dalam pasir. Sedangkan Ka'bah pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala saat terjadi banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di sanalah kemudian turun perintah Allah melalui mimpi Nabi Ibrahim 3 kali berturut-turut mulai tanggal 8 sampai 10 Dzulhijjah yang kemudian terkenal dengan Yaumut Tarwiyah, Yaum Arafah, dan Yaumun Nahar atau hari raya kurban. Dan ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Quran diterangkan fabasyarnahu bi ghulamin halim falamma balagha mahu as-saya qala ya bunayya inni ara fil manami inni anni atbahu fandur madza tara qala ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Di dalam keterangan ini adalah Nabi Ibrahim sangat mengharapkan mempunyai keturunan seorang putra, kemudian diberikan keturunan putra yang dinamakan Nabi Ismail itu. Maka kemudian inni arafil manam, tetapi Nabi Ibrahim bermimpi waktu itu adalah mimpi atau menyembelih putranya Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim bercerita kepada Ismail, saya mendapatkan perintah begini, bagaimana menurut pendapatmu? Yaitu saya untuk menyembelih kamu. Maka jawabnya putranya Ismail, if'al ma tu'mar, wahai Tuhan, wahai Abah, jika memang itu yang diperintah oleh Allah, kerjakanlah. Silahkan engkau potong diriku, silahkan saya dibunuh. Masya Allah, ini sesuatu putra yang luar biasa yang harus mempersiapkan diri sekalipun harus dipotong kalau itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih dan ketika penyembelihan itu berlangsung, rupanya Allah menyelamatkan dan kemudian diberikan kambing, kambing dari surga dibawa oleh malaikat, dan kemudian yang dipotong kemudian adalah kambing itu, dan itu adalah sebagai ujian. Betapa berat ujian Ibrahim, putra yang sangat didambakan namun harus dikorbankan. Ujian ini juga membuktikan cinta dan loyalitas Nabi Ibrahim dan keluarganya pada Allah, sehingga Ibrahim disebut dengan Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh telah ada suri toladan yang terbaik, suri toladan di dalam membangun keluarga, suri toladan menciptakan putra putrinya yang loyalitasnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah perintah Allah sekalipun mati maka dilaksanakan, maka siap untuk dilaksanakan.
Inilah menciptakan keluarga yang seperti ini sangat-sangat susah. Inilah yang harus kita contoh dalam perjalanan dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah contoh betapa Ibrahim menjaga akidah dan dengan kokoh suri toladan. Inilah yang harus kita contoh dan implementasikan dalam kehidupan saat ini di akhir zaman ini. Ma'asyiral muslimin, zaman ini zaman akhir, semakin banyak fitnah, bala dan musibah, apalagi sekarang corona masih belum hilang dan terus menerus menghantui di sekeliling kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada cobaan lagi, yaitu akidah kita banyak berguguran, rontok karena berbagai macam masalah memperturutkan hawa nafsu yang ada di sekeliling kita. Sayakunu fitanun yusbihu rajul fiha mu'minan wa yamsi kafir. Di antara fitnah lagi, akan datang suatu masa fitnah yang waktu itu seseorang waktu pagi dia masih beriman, sorenya sudah menjadi orang kafir, kecuali siapa? Illa man ahyahu bil ilmi, kecuali orang-orang yang diberi anugerah ilmu agama, ilmu pengetahuan. Ma'asyiral muslimin, jadi kalau kita ingin selamat, anak turun kita ingin selamat, maka bekali dengan ilmu, bekali dengan akidah, bekali dengan ilmu syariat, ilmu tasawufnya. Itu kata hadis Nabi, ini hadis Nabi, kalau ingin selamat di akhir zaman, menghadapi berbagai macam musibah, bala dan musibah, menghadapi berbagai ujian akidah yang begitu luar biasa di akhir zaman ini. Rawahu Ibnu Majah wa Tabarani, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tabarani. Ma'asyiral muslimin, ketika Nabi Ibrahim mau menempatkan keluarganya di lembah yang tandus dan gersang, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, Rabbana liqimus shalat faj'al afidatan minnasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ma'asyiral muslimin, ini adalah yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Jadi ketika menempatkan seseorang atau kalau mau menempati rumah, maka baca doa ini. Ini doanya Nabi Ibrahim ketika menempatkan keluarganya, walaupun harus ditinggalkan, yaitu di kota Mekah yang waktu itu masih padang tandus, tidak ada tanaman, tidak ada air minum, tetapi karena perintah Allah tetap dilaksanakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, betapa berat meninggalkan anak dan istri, sehingga Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, apakah ini kehendak Allah? Ini pertanyaan istrinya Nabi Ibrahim ketika harus ditinggalkan. Ini seorang ibu, seorang anak kecil yang harus ditinggalkan di padang tandus, tidak ada tanaman sama sekali. Terus dijawab, apakah ini perintah Allah? Pertanyaan ini sampai 3 kali kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Kemudian, iya ini perintah Allah. Jawabnya Nabi, iya ini perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, maka aku ikhlas, aku ridho, aku siap melaksanakan tugas ini, perintah ini, walaupun saya harus ditinggalkan dengan engkau wahai suamiku, ya, walaupun ditinggalkan dengan anak kecil di padang yang tandus tadi. Ma'asyiral muslimin, dari kisah di atas adalah bahwa membangun keluarga yang kokoh dan islami itu adalah dengan menjaga kokohnya keimanan kepada kedua orang tua, sehingga bisa diharapkan punya keturunan yang soleh dan solehah. Bagaimana mengharap mempunyai keturunan yang soleh-solehah kalau orang tuanya selalu berbuat salah, jauh daripada Allah dan Rasulnya? Bagaimana mengharapkan putra-putri yang soleh-solehah kalau orang tuanya hanya sibuk urusan dunia dan memperturutkan nafsunya? Bagaimana mengharapkan putra-putrinya pintar baca Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawufnya kalau orang tuanya tidak pernah kasih contoh yang baik dan tidak memasukkan putra-putrinya belajar kepada ulama, warasatul anbiya, dan kiai, atau ditaruh di pondok pesantren, belajar dengan fokus dan sungguh-sungguh. Ma'asyiral muslimin, pernah terjadi suatu kisah yang benar-benar terjadi di Irak. Kala itu ada sesuatu masalah yang sangat menghebohkan, karena setiap hari ada saja seseorang yang dirampok dan kemudian terjadi pemerkosaan, pelecehan kepada seorang wanita. Maka orang-orang pada saat itu, masyarakat Irak sangat ketakutan, apalagi khususnya kalau mempunyai anak-anak perempuan, karena cobaan, karena ada musibah yang seperti luar biasa tadi, yaitu perampokan yang disertai dengan pelecehan kepada wanita. Maka kemudian akhirnya aparat bertindak dengan sungguh-sungguh dan cepat. Kemudian akhirnya pemuda tadi ditangkap. Setelah ditangkap, maka hukumannya dijatuhi hukuman gantung, dihukumi mati. Maka kemudian sebelum dijatuhi hukuman mati, ketika sebelum digantung, diumumkan, masyarakat semua nonton. Di situ ada panggungnya untuk menggantung pemuda tadi.
Maka sebelum itu hakim bertanya, apa yang kamu minta sebelum kamu mati? Saya tolong pertemukan dengan bapak saya. Maka akhirnya bapaknya dipanggil dan kemudian naik di atas pentas, di atas panggung tadi. Maka kemudian anak dan bapaknya tadi kemudian berpelukan, nangis, saling meminta maaf satu dengan yang lain. Tiba-tiba ada suara jeritan yang sangat luar biasa dari panggung. Dan ternyata jeritan itu dari bapaknya si anak tadi. Sebab telinganya digigit oleh anaknya sampai putus. Telinganya digigit sampai putus oleh anaknya. Maka kemudian setelah itu bapaknya turun dengan kesakitan darah yang mengucur dari telinganya. Dan anaknya tadi berpidato, wahai kalian semuanya masyarakat Irak, kalau kalian berjalan di kota Irak ini, berjalan di jalan-jalannya kota Irak, di lorong-lorong kota Irak, bertemu dengan seorang bapak, orang tua yang telinganya putus, ketahuilah itu adalah bapak saya. Kenapa saya melakukan ini? Saya melakukan berbagai macam kejahatan. Bapak saya ini orang kaya, bapak saya ini orang pembisnis yang luar biasa, sangat sibuk urusan bisnisnya. Tetapi karena urusan bisnisnya itu tidak pernah memikirkan putra putrinya untuk belajar agama dengan baik, untuk belajar adab tata krama yang baik. Maka oleh karena itu kenapa saya melakukan berbagai macam kejahatan? Karena memang saya sama sekali dan anak-anaknya tidak pernah dikondisikan untuk belajar agama, belajar tata krama, belajar adab, etika, moral. Maka oleh karena itu saya melakukan seperti ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah nyata yang harus kita ambil pelajaran bagi kita semuanya, bahwa kita sekarang ini banyak sekali orang tua yang dititipi oleh Allah anak itu titipan. Hadirin, anak itu adalah titipan Allah. Maka kalau kita ingin tahu bagaimana caranya mengatur anak, maka kita harus bertanya, mengerti siapa yang menitipkan kita dan harus bagaimana caranya untuk mengatur anak-anak kita. Ada seorang syekh namanya Syekh Ja'far Shadiq. Ini cucunya Rasulullah SAW, cicitnya Rasulullah. Ini Syekh Ja'far Shadiq. Beliau bercerita, salah satu faktor kenapa anak-anak kita, orang-orang kita sekarang ini tidak penting memikirkan akhlaknya anak-anak, tidak penting memikirkan pendidikan agama buat anak-anak, adalah salah satu faktornya adalah hubbud dunya. Terlalu cinta dunia. Karena terlalu cinta dunia ini pangkal dari segala kejahatan. Hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian ada seorang pemuda namanya Abi Ya'fur. Ya Syekh, ya Sayyid, saya ini seorang tua, saya ini pekerja keras ya Syekh, saya ini pekerja keras. Apakah saya ini termasuk orang yang hubbud dunia apa tidak ya Syekh? So saya juga memikirkan bagaimana pendidikan anak-anak saya, pendidikan agama mereka untuk butuh dana. Bagaimana mereka dan kami harus menjalankan ibadah, katakanlah menjalankan berbagai macam ibadah di keluarga, dan juga kalau ibadah haji, kami juga butuh dana. Kami juga memikirkan bagaimana dengan yang memikirkan pembangunan masjid, yang memikirkan pondok pesantren, yang memikirkan madrasah-madrasah, yang memikirkan kegiatan-kegiatan agama. Semua itu juga butuh dana ya Syekh. Kalau saya bekerja dengan niatan seperti itu, apakah saya ini termasuk orang hubbud dunia apa tidak ya Syekh? Jawabnya Syekh Ja'far Shadiq, tidak. Itu bukan urusan dunia, bukan hubbud dunia, tetapi itu adalah bagian daripada akhirat. Masyaallah muslimin, boleh bekerja yang sungguh-sungguh, tapi niatkanlah bekerja itu untuk Allah, karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa agar tempat yang ditempati dilimpah rahmat dan perlindungan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang diajarkan Nabi Ibrahim ketika menempatkan keluarganya berdoa dengan doa yang saya tadi bacakan. Hukum korban ini bermula dari Ibrahim. Nabi Ibrahim yang biasa berkorban 1000 ekor kambing setiap tahunnya, 300 ekor sapi dan 100 ekor onta. Sehingga kagumlah para malaikat, sehingga berucap sehingga terucap oleh Ibrahim, seandainya ini karena disampaikan kekaguman para malaikat kepada Nabi Ibrahim, sehingga kemudian muncul perkataan Nabi Ibrahim, seandainya aku punya anak laki-laki, karena pada saat itu belum punya anak laki-laki, kalau memang saya diperintahkan untuk berkorban, maka anak laki-laki itu pun akan saya korbankan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ada perintah, penuhi janjimu, korbankanlah Ismail wahai Ibrahim. Lantas Ismail yang sudah siap dipotong kemudian digantikan kambing, dan korban yang ini menjadi sunnah. Andaikan yang dipotong itu Nabi Ismail, maka kita saat ini harus mengikuti, kalau berkorban sungguh-sungguh anak-anak kita harus kita korbankan. Tetapi kemudian yang terjadi adalah yang dipotong adalah kambing.
Wa qala ta'ala la yanalu Allah luhumuha wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Sungguh sekali-kali Allah tidak mau apa ini, yang dicarinya adalah daging-daging korban, darah-darah korban, tetapi yang dicari dalam ibadah kurban ini adalah ketakwaan di antara kalian semua. Dan makna korban yang berikutnya adalah agar kita mampu mengorbankan nafsu-nafsu binatang kita, seperti sifat-sifat sombong, susah diatur, semaukui, tidak mematuhi agama, tidak mau ruku dan sujud pada sang pencipta, iri hati dan suka memperturutkan hawa nafsu, terlalu hubbud dunya, itu adalah sifat-sifat binatang. Maka kemudian harus kita korbankan dengan hibah apa itu, dengan kita berkorban, kita potong darah korban itu, seolah-olah nafsu-nafsu binatang yang seperti binatang itu harus kita korbankan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama halaku ummati bittiba'il hawa hubbid dunya hubbis sana." Sesungguhnya kehancuran umatku, kata Rasulullah, ada 3 faktor yang sangat dominan. Yang pertama adalah bittiba'il hawa, memperturutkan hawa nafsu. Yang kedua hubbud dunya, terlalu cinta dunia, wa hubbus sana, dan terlalu mencari pujian, selalu mencari pujian. Sesungguhnya hadirin yang wa qala ta'ala wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Ma'asyiral muslimin, jika kita belum mampu menyembelih hewan korban di tahun ini, maka sembelihlah sifat-sifat binatang, seperti sombong, seperti sifat sombong, merasa paling hebat, paling benar sendiri, dan seolah tidak akan mati. Jika tahun ini belum berkesempatan lempar jumroh, maka lemparkanlah sifat-sifat iblis yang suka pemarah, pendendam, dan memandang rendah orang lain. Jika tahun ini belum sempat kita ke Baitullah, maka kunjungilah tetangga-tetanggamu, kerabat-kerabatmu, dan sahabat-sahabatmu, agar tetap terjalin silaturahim yang erat sesama hamba Allah. Jagalah negeri kita ini, ma'asyiral muslimin, ini anugerah dari Allah. Damailah bangsaku, lindungilah ya Allah bangsa dan negaraku dan kaum muslimin muslimat dari berbagai kehancuran, dari berbagai kehinaan, khususnya bala musibah yang sekarang terjadi ini ya Allah. Angkatlah ya Allah, angkatlah ya Allah wabak corona ini ya Allah, sehingga kita semua umat Islam semakin meningkat kualitas keimanan kita, semakin takarrub kepadamu ya Allah. Ampunkanlah seluruh dosa-dosa kami, dosa orang-orang tua kami ya Allah, dosa kerabat-kerabat kami yang telah mendahului kami ya Allah. Anugerahkanlah kebahagiaan mereka di alam barzah, anugerahkan kebahagiaan mereka di alam barzah, dan juga anugerahkan kepada kami, kami semua anak turun kami, husnul khatimah, selamat dunia kami, selamat akhirat kami, amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.